Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah semuanya? Alhamdulillah baik Ustaz. Ini malam ini sepertinya satu ayat tapi agak panjang karena ada permasalahan di ayat ini. Ada banyak salah paham dengan ayat ini. Sering dijadikan landasan sama kelompok-kelompok tertentu, sama orang liberal bahwa nggak apa-apa kita kafir karena itu perintah Allah dan ini bahaya. Makanya agak panjang pembahasannya walaupun hanya satu ayat. Bahkan di kitab-kitab tafsir satu ayat ini dijelaskan sampai 5 halaman, 4 halaman. Nggak ada yang menjelaskan ayat ini dengan cara penjelasan yang pendek, nggak ada di kitab-kitab tafsir. Baik Ustaz, berarti langsung masuk ke tadabbur ayat 29 ini ya Ustaz ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang berbahagia ini insya Allah kita masih bersama-sama berada dalam keistiqomahan kita, masih bersama-sama merasakan manisnya keimanan dan manisnya keislaman, yang dimana kita berada di bulan yang pada bulan ini menjadi bulan lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, bulan lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya semoga kita bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dengan menambah kecintaan kita kepada ilmu. Bahwasanya Rasulullah lebih mencintai ilmu daripada mencintai selain ilmu. Dan tugas Rasul diutus ke dunia ini salah satunya adalah untuk mengajarkan manusia atau untuk menyebarkan ilmu tentang pengetahuan tentang siapa Allah, di mana Allah, dan bagaimana sifat-sifat Allah. Juga memberikan berita gembira untuk mereka yang taat dan memberikan peringatan bagi mereka yang tidak taat dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita bisa didawamkan, diistiqomahkan dalam kecintaan kita kepada ilmu. Karena selain daripada ilmu semuanya fana, semuanya akan hilang. Sedangkan ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ini akan abadi selama-lamanya, bukan hanya di dunia tapi juga akan bersambung di akhirat kelak. Kalau seandainya anak manusia mati atau anak Adam mati, keturunan Bani Adam mati, maka semuanya terputus kecuali 3 perkara. Di situ disebutkan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaat darinya. Dan di sini dikatakan ilmu yang bermanfaat, artinya ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Rasul berdoa, ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana ilmu yang tidak bermanfaat? Ketika bertambah ilmunya tapi tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Semakin bertambah pengetahuan, maka semakin bertambah juga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu bisa kita ketahui ilmu ini bermanfaat atau tidak. Maka kita bisa menakar apakah sepanjang bertambahnya pengetahuan saya, bertambah besar juga ketakutan saya kepada Allah, ataukah justru malah semakin hilang. Na'udzubillahi min zalik. Baiklah, jamaah keluarga Adwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memasuki ayat ke-29 dari surat Al-Kahfi, yang ayat ini sering menjadi landasan bagi kelompok-kelompok aliran-aliran yang, maaf tanda kutip, aliran-aliran sesat di dalam Islam. Salah satunya Mu'tazilah, dan juga yang pada saat ini sering digaung-gaungkan sama orang-orang liberal yang mulai menyebar di perguruan-perguruan tinggi dan di lembaga-lembaga
pendidikan. Sehingga ayat ini akan menjadi pembahasan yang agak panjang pada malam hari ini, walaupun satu ayat tapi penjelasannya lebih panjang karena ini agak rawan berkenaan dengan keimanan, berkenaan dengan keyakinan kita. Sedikit saja kita salah dalam memahami ayat ini, ayat 29 di surat Al-Kahfi ini, maka akan berakibat sangat fatal dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah, dan siapa yang mau kafir, kafirlah. Di sini yang biasa jadi kesalahpahaman, nanti kita akan bahas setelah ini. Inna a'tadna lizzalimina nara. Sesungguhnya kami siapkan kepada orang-orang yang zalim ini neraka. Kenapa setelah Allah memberikan pilihan untuk beriman dan untuk kafir, Allah ikutkan dengan kalimat zalim? Apa hubungannya? Ahata bihim suradiquha. Yang dimana neraka ini disediakan bagi orang-orang yang kafir yang gejolaknya ini mengepung mereka. Jadi neraka ini mengelilingi mereka, mereka nggak bisa kabur dari sana. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kalau seandainya mereka haus, mereka meminta minum. Ketika mereka meminta minuman, sama Allah diberikan minuman dari cairan logam yang sangat panas, cairan tembaga yang sangat panas, cairan besi yang sangat panas, yang apabila dituangkan pada mereka, maka mukanya langsung hancur, mukanya gosong seketika, langsung bisa merusak wajahnya. Tapi minuman ini tidak akan diberikan kecuali mereka minta dulu. Ya, jadi ini model azabnya Allah di neraka sangat menyiksa sekali. Tidak langsung diberikan, tunggu mereka minta. Setelah mereka minta baru diberikan, kemudian mereka menyesal terhadap apa yang mereka minta. Bi'sas syarab, itulah seburuk-buruknya minuman, wasa'at murtafaqah, dan itulah tempat istirahat yang paling buruk. Di dalam kitab tafsir ini dikatakan dia merumuskan 3 permasalahan di dalam ayat ini. Al-mas'alah al-ula fi taqririn nazmi wujuhun. Nah, permasalahan yang pertama dalam menetapkan aturan ini ada beberapa pandangan. Yang pertama, al-awwalu annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintah Rasulnya agar Rasulullah jangan sampai berpaling kepada orang-orang kaya yang mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, itu orang-orang miskin jauhkan daripada kami. Itu Bilal jauhkan dari kami. Itu Salman Al-Farisi jauhkan dari kami. Kelompok-kelompok budak ini jangan engkau dekatkan sama kami. Maka kami akan ikut kepadamu." Pada saat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kebenaran itu dari Allah. Gak usah nunggu kamu pakai baju bagus atau baju jelek. Gak usah nunggu itu. Di sisi Allah, kebenaran akan tetap benar sekalipun diucapkan sama orang yang paling gembel sekalipun. Seperti 1 tambah 1, 1 tambah 1 akan tetap menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2, sekalipun disebutkan sama ahli maksiat. Begitupun kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjadi kebenaran sekalipun disebutkan atau diucapkan oleh seorang budak. Kenapa? Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak melihat pakaian kalian. Allah juga tidak melihat pada jasad-jasad kalian. Walakin yanzur ila qulubikum. Tetapi Allah melihat ila qulubikum, kepada hati kalian. Ai kulli haula'i inna hadzal din al-haq innama ata min indillah. Ya, sesungguhnya kebenaran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in qabiltumuhu adan naf'a ilaikum. Kalau seandainya kalian menerimanya, maka manfaatnya adan naf'u ilaikum. Manfaatnya kembali kepada kalian. Wa in lam taqbalu adat dararu ilaikum. Tapi kalau kalian menolak kebenaran ini hanya karena alasan itu, enggak mau gabung dengan orang-orang beriman yang miskin, maka musibahnya akan kembali kepada kalian. Keburukannya akan kembali kepada kalian. Maka itu wala ta'alluq, tidak ada hubungannya lizalika bil fakri wal ghani wal qabi wal hasan wal khumul wasyuhra. Enggak ada hubungannya antara kebenaran Allah sebagai Tuhan dengan kefakiran seseorang, kekayaan seseorang, jelek tampannya seseorang, entah dia orang terkenal ataupun dia orang yang tidak terkenal yang tinggal di pojokan desa, tidak ada hubungannya. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Jadi jangan karena yang menyampaikan ganteng atau yang menyampaikan cantik kita mengatakan ini pasti benar.
atau yang menyampaikan kurang ganteng misalnya atau kurang cantik, kita katakan bahwa oh ini pasti salah. Tidak seperti itu kebenaran. Dan ini juga bisa kita ikutkan di dalam tingkah laku keseharian kita. Misalnya kita setelah bersedekah atau melakukan kebaikan, kemudian kita mengatakan sepertinya sedekah ini tidak bagus, sepertinya belajar ini kurang baik. Buktinya saya semakin belajar, hidup saya semakin susah, saya semakin terasingkan, saya bukannya semakin kaya seperti yang dijanjikan berlipat sampai 77 kali lipat, sampai 700 kali lipat dan seterusnya, tapi ini malah semakin susah. Mana janji Allah? Tandanya sedekah itu bohong tentang fadilahnya. Tidak seperti itu. Sedekah akan tetap menjadi kebenaran, mencari ilmu akan tetap menjadi kebenaran, tidak peduli bagaimanapun keadaan, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita. Adapun apa yang Allah janjikan, maka semua itu ada di sisi Allah. Entah Allah mau membalasnya di dunia atau mau membalasnya di akhirat. Kemudian yang kedua, al-wajhus tsani, pandangan yang kedua dari permasalahan yang pertama ini, poin yang kedua, bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang dari sisi Allah kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad ini agar Nabi Muhammad bersabar memegang kebenaran tersebut. Jangan sampai Nabi Muhammad kecewa. Ya, mentang-mentang yang beriman ini orang-orang budak, kelompok orang-orang miskin, wahai Muhammad jangan engkau kecewa. Jangan gara-gara engkau berteman dengan orang-orang beriman yang miskin itu sehingga kamu berpaling kepada orang-orang kafir yang kaya. Padahal Allah lebih meridhoi mereka. Ini pesan yang kedua. Jadi ketika kita sudah bersama dengan orang-orang soleh, bagaimanapun keadaan mereka, selama mereka beriman, kita utamakan untuk dekat dengan mereka. Kenapa? Karena di antara mereka, di antara orang-orang yang sakit, di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah mengirimkan orang yang lebih lemah daripada kita, orang yang lebih tidak berpengetahuan dari kita, orang yang lebih rendah daripada kita. Mungkin itu cara Allah untuk menguji kita. Itu cara Allah untuk memberikan cobaan atau mengecek keimanan kita. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Apakah kita akan menolongnya karena Allah, ataukah kita akan cuek kepada mereka atau tidak peduli dengan mereka? Pada suatu waktu ada seorang ulama yang di dekatnya itu ada seekor anjing, ada seekor binatang yang liurnya najis. Nah, binatang ini mendekati ulama tersebut yang pakaiannya sudah rapi, dan ulama ini merasa jijik, kepinggir dia menjauhi binatang itu. Lalu seperti ada bisikan di dalam hatinya yang memarahinya. Wahai ulama, wahai syekh, wahai orang yang dikatakan suci, sesungguhnya anjing itu najisnya hanya ada pada liurnya. Belum tentu dia jilat badannya. Kalaupun dia jilat, kamu gampang menghilangkannya. Cukup dengan kau basuh menggunakan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sedangkan najis yang ada di dalam hatimu, lantas siapa yang jamin kalau kau beristighfar, pasti bersih kamu daripada dosa-dosa. Merasa tertegur dia dan dia mendapatkan pelajaran dari anjing tersebut. Kemudian ulama ini mendatangi anjing yang tadi menjauhinya, yang tadi mendekatinya. Ulama ini datang kepada binatang tersebut, kepada anjing tersebut. Apa yang terjadi? Anjingnya malah menjauh dari ulama ini. Maka ulama ini di dalam hatinya mengatakan, wahai binatang, apakah aku terlalu hina atau lebih rendah daripada kamu? Sehingga binatang najis pun tidak mau aku dekati. Apalagi Allah. Jadi dia bisa mengambil pelajaran, walaupun bukan dari orang miskin, bukan dari orang pinggiran. Justru dari binatang yang bukan manusia. Kemudian poin yang ketiga, daripada permasalahan yang ada di permasalahan pertama ini, bahwasanya siapa yang mau beriman, maka keimanannya akan kembali kepada mereka manfaatnya. Tapi kalau seandainya mau kafir, maka kekafiran itu kembali kepada dia. Tetapi Allah tidak meridhoi orang untuk menjadi kafir. Ya. Namun kalau dipikir-pikir dengan akal, sebenarnya akal mengatakan bahwa alangkah lebih baiknya kalau seandainya Rasulullah pergi menemui orang-orang kafir itu, kepala-kepala suku tersebut. Seandainya Rasul mau menemani mereka, maka ada kemungkinan mereka akan masuk Islam dan juga membawa anggotanya, membawa bawahannya. Sedangkan kalau Rasulullah pada saat itu meninggalkan Bilal, meninggalkan
meninggalkan Salman Al-Farisi, orang-orang beriman dari kelompok orang-orang miskin pada saat itu, maka insya Allah Bilal tidak akan murtad karena ditinggal oleh Rasulullah. Lantas kenapa Allah lebih mengutamakan Bilal? Kan lebih penting kalau seandainya orang kafir yang kaya ini masuk ke dalam Islam, ya, walaupun mungkin awal-awalnya belum iman seutuhnya. Karena didekati oleh Rasulullah, seperti yang banyak dilakukan oleh ulama-ulama pada saat ini, kita sering melihat ada tokoh-tokoh yang mungkin dia dekat dengan artis, yang mungkin dia dekat dengan orang-orang yang memiliki nama, yang memiliki status tertentu dalam pandangan sosial manusia. Mungkin mereka sering mendekati orang-orang tersebut, tujuannya untuk apa? Untuk agar mereka bisa memeluk Islam kalau mereka belum Islam, atau mungkin agar mereka bisa lebih beriman, lebih meyakini mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil. Tapi di sisi lain kebanyakan mereka justru merasa enggan untuk masuk ke pedalaman, untuk pergi ke desa-desa. Nah, kenapa kok Rasulullah tidak seperti mereka? Nanti ada jawabannya, bahwa andaikan keimanannya orang-orang kaya pada saat itu dilandaskan hanya karena ingin berteman dengan Rasulullah, atau mungkin karena mereka gengsi untuk dekat-dekat dengan orang-orang miskin pada saat itu, artinya keimanannya bukan dilandaskan keyakinan kepada Allah, bukan berlandaskan keyakinan terhadap kebenaran, tapi ini keimanan model seperti ini keimanan yang dilandasi oleh kemunafikan. Ya, kenapa mau beriman? Agar dekat dengan Rasulullah. Kenapa mau beriman? Karena saya dipisahkan dengan Bilal, karena saya dipisahkan tempat duduknya, saya diagungkan karena saya kaya, saya diagungkan karena saya punya jabatan. Jadi tempat duduk saya tidak sama dengan kelompok-kelompok budak yang sudah lebih dulu masuk Islam. Keimanan semacam ini yang disebut dengan keimanan tapi berlandaskan kemunafikan, dan ini sangat berbahaya sekali sebagai landasan orang-orang yang beriman. Ini sering terjadi biasanya kalau seandainya kita lagi puasa Ramadan, kita undang anak-anak yatim. Biasanya anak-anak yatim ini naik mobil-mobil truk, mobil pickup, berpanas-panasan, pergi ke hotel, kumpul dengan bos-bos besar. Nanti yang bos-bos besar ini yang nggak tahu sholat 5 waktu atau tidak, duduk di depan, dikasih kipas angin, dikasih AC khusus. Sedangkan yang yatim-yatim duduknya di luar masjid mungkin, di teras, di pelataran. Lalu nanti ketika pembagian sembako dengan enaknya mereka panggil, MC-nya akan memanggil, yatim-yatim, ayo maju ke depan. Nauzubillahi min zalik. Andaikan orang tua mereka hidup, nggak bakal ridho anaknya seperti ini kan. Andaikan bapak ibunya ada, orang tuanya nggak bakal ridho anaknya diletakkan di tempat yang panas. Maka yang acara kayak begini, kalau kita lihat usahakan jangan sampai hadir. Ya, di dalam Islam anak yatim sangat dimuliakan. Mereka tidak mau meninggalkan bapak ibunya. Mereka juga tidak mau ditinggalkan sama kedua orang tuanya. Tapi Allah sudah menentukan itu untuk menguji kita. Sebagai ujian bagi kita, bagaimana kita bersikap terhadap mereka. Bisa nggak kita menyayangi mereka seperti kita sayang dengan anak kita? Kalau kita nggak ridho anak kita kepanasan, kenapa kita ridho membuat mereka kepanasan menunggu di luar masjid, berdiri lama, dipanggil seenaknya, tidak ada nama-nama mulia untuk mereka. Nauzubillah min zalik. Bagaimana mungkin yang dimuliakan di dalam Islam justru sama kita hinakan. Bagaimana kita mau dapat keberkahan kalau untuk urusan hak anak yatim saja kita abaikan. Nah, ini ayat ini mengandung mengandung tiga pandangan, tiga masalah. Ada tiga pandangan dalam permasalahan ini. Yang pertama, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pandangan yang pertama, kebenaran dari Allah akan selalu benar tanpa memandang status sosial. Siapapun yang membawa, kalau itu benar akan tetap benar. Kemudian yang kedua, bersabar dalam menemani mereka yang menerima kebenaran dengan ikhlas dalam keadaan apapun, dan tidak mengkesampingkan mereka demi orang yang memiliki kedudukan tertentu dalam strata sosial bermasyarakat. Semua orang bekerja, semua orang berdagang, tapi untuk lakunya dagangan kita, untuk bagaimana hasil pekerjaan kita, semua itu kehendak Allah. Semua yang berdagang ingin dagangannya laku. Jadi jangan kita bilang, kenapa kaya? Oh iya, saya rajin berdagang. Ya rajin dagang kalau sama Allah nggak didatangkan pembeli,
Yakin bisa kaya? Kan tidak tentu. Kenapa pintar? Karena saya rajin belajar. Ya kalau sama Allah nggak dikasih pemahaman, yakin paham. Padahal banyak orang yang belajar ya tidak pintar-pintar. Saya punya teman sampai 10 tahun mondok belum bisa bahasa Arab. Ketika dia mengeluh, saya katakan sama dia, kamu belajar tetap baik. Mau kamu hafal, kamu nggak hafal, kesibukanmu dalam urusan ilmu jauh lebih baik daripada orang yang merasa ringan, tidak sibuk tapi dalam urusan maksiat. Alhamdulillah, ujung-ujungnya pulang juga anak tersebut. Dulu kakak kelas saya, kemudian ketinggalan kelas, jadi satu kelas, kemudian ketinggalan kelas lagi, saya jadi kakak kelasnya, dia jadi adik kelas saya. Kemudian keluar orangnya. Mungkin setelah ini. Kemudian poin yang ketiga, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Berimanlah karena kesadaran bahwa kebenaran itu dari Allah. Jangan sampai kita beriman karena mencari status dunia seperti pangkat, harta, dan ketenaran. Karena ini bagian dari sifat kemunafikan, seperti sebab turunnya ayat ini menceritakan orang-orang kafir yang mau masuk Islam tapi minta syarat agar diberikan tempat duduk yang khusus, dibedakan dari kelompok budak atau orang-orang miskin. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu kesalahpahaman Mu'tazilah dalam memahami ayat ini. Ayat yang bagaimana bunyinya? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Katanya Mu'tazilah seperti ini. Shari'un fi annal amra fil imani wal kufri wa ta'ati wal ma'siyati mufawwidun ilal abdi wa ikhtiyarihi. Sudah jelas ayat ini mengatakan bahwasanya segala perkara tentang keimanan, kekafiran, ketaatan, dan kemaksiatan semua disandarkan pada hamba dan atas pilihan kehendak mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa orang Mu'tazilah ini kelompok yang meyakini bahwa takdir itu tidak ada. Saya baik karena saya mau baik. Saya jahat karena saya mau jahat. Allah tidak tahu saya baik atau buruk. Allah taunya nanti. Nah, kalau pemahaman seperti ini sangat berbahaya. Bahayanya di mana? Sama saja menganggap Allah itu bodoh. Sama saja menganggap Allah itu tidak memiliki pengetahuan. Ketika ditanya, ya Allah, saya besok soleh atau tidak? Maka seakan-akan dia menggambarkan Allah akan menjawab, saya nggak tahu kamu besok soleh atau enggak. Kalau seandainya kamu sholat, maka saya bisa tahu kamu soleh. Kalau kamu tidak sholat, baru saya tahu kalau kamu orang yang salah. Nah, padahal dalam keyakinan kita, keimanan kita yang nomor 6, beriman kepada takdir, kita di situ meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang sudah lampau, apa yang belum terjadi, dan Allah juga mengetahui apa yang sudah terjadi. Bahkan sampai nanti nasib kita di akhirat. Saya masuk surga atau saya masuk neraka, Allah sudah tahu. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Di sini kebanggaan kita. Jadi kalau ditanya, terus kalau masuk neraka bagaimana? Ya nggak peduli, yang penting saya menyembah Allah yang Maha Tahu. Allah tahu bagaimana nasib saya di akhirat, saya masuk surga atau neraka. Jadi ya saya bersyukur punya Tuhan yang mengerti masa depan saya. Jangan sampai kita menyembah Tuhan yang tidak mengerti masa depan kita seperti Tuhannya orang-orang Mu'tazilah. Ya, Allah mereka yang dia anggap di sini adalah Tuhan yang mengetahui kita soleh atau tidak setelah kita menentukan pilihan. Bagaimana mungkin manusia yang baru datang bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala yang sudah lebih dulu ada sebelum kita, yang hakikatnya ada sedangkan kita ini hanya diadakan. Katanya Mu'tazilah, faman ankara dzalika faqad khalafa sharihal Qur'an. Siapa yang mengingkari pendapat Mu'tazilah, kata mereka, keyakinan seperti ini, maka dia sudah menyelisihi kejelasan atau keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Imam Ar-Razi mengatakan bahwa bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa semua yang terjadi atas kehendak kalian, padahal kehendak itu sendiri diciptakan oleh kehendak yang lain. Katanya Imam Ar-Razi, faqultu hadzal ayat min aqwad dalail ala sihhati qaulina wa dzalika li anna al-ayata sharihatun fi anna husulal imani wa husulal kufri mauqufun ala husuli masyiatil iman wa husuli masyiatil kufri. Justru Imam Ar-Razi mengatakan, justru ayat ini menjadi dalil kuat terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa?
Karena seseorang tidak mungkin beriman kecuali di dalam hatinya ada keinginan, ada kehendak untuk beriman. Sedangkan kehendak ini bersumber dari Allah. Kehendak ini juga ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kehendak dan meletakkan itu di dalam hati kita. Jadi tidak serta-merta orang ini langsung beriman. Fa innal aqla al-ikhtiyari yamtani'u husulahu bidunil qasdi ilaihi wa bidunil ikhtiyari lahu. Idza arafta hadza fanaqulu husula dzalika al-qasdi wal ikhtiyari in kana biqasdin akhar yataqaddamahu wa ikhtiyari akhar yataqaddamahu lazimahu ay yakuna kullu qasdin wa ikhtiyarin masbuqan biqasdin akhar ila ghairi nihaya wa huwa mu'al. Kata Imam Ar-Razi apa? Orang Mu'tazilah ini seakan-akan mengatakan bahwa yang terjadi disebabkan oleh kehendak. Kehendak satu disebabkan oleh kehendak dua. Kehendak dua disebabkan oleh kehendak tiga. Jadi ada beruntun kehendak yang tidak memiliki usul, yang tidak memiliki sumber. Dan ini sangat mustahil sekali. Fawajaba intiha'u dzalika, fawajaba intiha'u tilkal qusudi wa tilkal ikhtiyarat ila qasdin wa ikhtiyarin yakhluquhullah. Dan wajib dihentikan keinginan ini. Sampai keinginan yang mana? Sampai keinginan bahwa semua ini bersumber dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam kasus Qabil dan Habil. Ketika Qabil mau menguburkan Habil, itu bukan atas dasar langsung mau menguburkan, tapi perilaku Qabil memakamkan Habil ini bersumber dari keinginannya Qabil memakamkan Habil. Keinginannya Qabil ini bersumber dari mana? Bersumber dari inspirasi yang dia lihat. Apa yang dilihat oleh Qabil? Qabil mengambil inspirasi dari 2 ekor burung gagak yang bertengkar, kemudian mati satu. Ya, mati satu, kemudian gagak yang hidup mengkuburkan di dalam tanah gagak yang sudah mati. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan perilaku Qabil bersumber dari keinginannya. Keinginan Qabil bersumber dari keinginan burung gagak. Kemudian pertanyaannya, keinginan burung gagak ini bersumber dari mana? Kata orang Mu'tazilah, ini ada sumbernya lagi. Burung gagak pasti melihat contoh yang lain. Entah bersumber dari kupu-kupu, kupu-kupu bersumber dari kucing, dan ini nggak akan ada habisnya. Akhirnya ini dipotong, pendapat ini dibantah sama kita, orang Ahlussunnah, bahwa perilaku Qabil menguburkan Habil bersumber dari kehendaknya. Kehendak ini diciptakan oleh inspirasinya dia ketika melihat burung gagak. Nah, adapun kehendak burung gagak ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah. Jadi manusia melakukan sesuatu hasil keinginan, dan keinginan dia bersumber dari inspirasi. Seperti misalnya tokoh ilmuwan ketika dia disuruh menghitung massa air, ya, massa emas pada saat itu masuk ke dalam bak mandi, kemudian air yang tumpah itu menjadikan dia mendapatkan inspirasi sehingga ada keinginan untuk membuat satu penemuan dengan rumus tertentu tentang massa suatu benda. Lalu dia berteriak, "Eureka!" pada saat itu, ya. Kemudian yang selanjutnya bantahan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga membantah pendapat ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Walaqad qarrara as-Syaikh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu hadzal makna fi babi tawakkal. Imam Ghazali menyampaikan ini, membantah ini dalam bab tawakal di dalam kitab tulisannya Ihya Ulumuddin. Faqala, nah di situ beliau mengatakan, kalau seandainya kamu mengatakan, orang Mu'tazilah mengatakan yang terjadi itu karena hasil keinginannya, kenapa banyak orang yang punya keinginan, tapi keinginannya belum tentu terjadi? Yang terjadi justru sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya, segala sesuatu yang terjadi bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Allah. Apa buktinya? Kata Imam Ghazali, banyak kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan manusia, dan banyak keinginan manusia yang tidak bisa tersampaikan untuk terjadi. Ini bantahan Imam Al-Ghazali dalam membantah pemahaman Mu'tazilah. Jadi kalau ada kelompok-kelompok seperti kelompok liberal, ya, orang-orang tertentu yang katanya Islami tapi menyampaikan hal seperti ini dan dia menganggap ini pemikiran baru, kita sampaikan sama mereka, ini pemikiran sudah lama, sudah dari ratusan tahun yang lalu, orangnya sudah pada mati dan sudah banyak yang membantah. Jadi jangan merasa menemukan sesuatu yang baru.
Namanya saja baru, mungkin dulu namanya Mu'tazilah, sekarang namanya apa? Ganti nama begitu saja. Kemudian permasalahan yang ketiga, rumusan masalah daripada ayat ini, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur ini, dia memiliki 3 pelajaran. Yang pertama itu yang poin C1, poin C2, poin C3. Poin yang pertama, al ayat tadullu ala anna sudural fi'li anil fa'ili bidunil qasdi wadda'i muhalun. Ayat ini menunjukkan bahwa sumber segala pekerjaan daripada orang yang mengerjakan atau subjeknya itu tanpa adanya maksud. Ketika orang melakukan sesuatu tanpa maksud dan tanpa dorongan, maka ini sesuatu yang mustahil. Jadi kalau kita mengatakan semua itu terjadi tanpa sebab, tiba-tiba ada, tiba-tiba langsung terjadi, tanpa ada tujuan dan tanpa ada dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini perkara yang mustahil. Semua pasti ada yang mengaturnya. Kemudian pelajaran yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, anna sighatal amri li ma'na talab fi kitabillahi katsiratun, ya, bahwa kalimat perintah dalam Al-Qur'an yang tidak memiliki makna untuk agar kita melakukannya itu banyak sekali. Jadi ini kan kalimat perintah. Siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang mau kafir, kafir. Pertanyaannya, apakah Allah memerintahkan kekafiran? Kan tidak. Jadi Allah tidak menyuruh kita untuk kafir. Tapi ini kalimatnya bentuk kalimat perintah. Kenapa kita dilarang melakukan kekafiran padahal Allah memerintahkan? Ini bukan bentuk kalimat perintah agar dilakukan. Ini bentuk kalimat perintah sebagai kalimat pembeda karena sudah jelas, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini kalimat perintah pilihan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghinakan. Untuk menghinakan. Seperti kita misalnya orang tua sudah menyiapkan dana agar anaknya sekolah. Ini dana sudah disiapkan. Fasilitas sudah lengkap semuanya. Kemudian kita tinggal lihat anak kita. Loh, anak saya kok nggak serius? Ke sekolah main-main, pulang sekolah main lagi, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kita mengatakan, sudahlah nak, kamu kalau mau sekolah, sekolah. Kalau mau main-main, main-main. Pertanyaannya, apakah pada saat itu orang tua memerintahkan anak ini untuk main-main agar dia melakukan itu? Jawabannya tidak. Maka seperti itu juga kalimat perintah dalam Al-Quran tidak selamanya agar kita menuntut kita agar kita melakukannya. Ya, tidak selamanya menuntut kita agar kita melakukannya. Ini kalimat penghinaan sebenarnya. Keimanan sudah jelas, kebenaran sudah jelas, kekafiran dan kebatilan sudah jelas. Setelah ini terserah, kamu mau iman, mau kafir. Tapi maknanya bukan agar kita memilih salah satunya. Katanya Ali bin Abi Thalib apa? Hadhi sighah tahdid wa wa'id laisa bitakhyir. Ini ayat menjelaskan tentang ancaman dan intimidasi yang memiliki tekanan, sangat ditekankan. Bukan kita disuruh memilih, disuruh pilih perintah yang iman atau yang kafir, ya. Bukan begitu, tapi ini bentuk ancaman dan juga tekanan, ya, ancaman yang lebih menekankan. Ya. Kalau mau sekolah, kalau mau main-main, ini bentuk ketegasan. Ini bentuk ketegasan Allah dalam memerintahkan manusia. Kemudian pelajaran yang ketiga, poin ketiga daripada ayat ini, dari faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, siapa yang mau beriman, siapa yang mau kafir. Annaha tadullu ala annahu ta'ala la yantafi'u bi imanil mu'minin wa la yastadirru bi kufril kafirin. Balin nafu kok terhapus ini. Ini ayat menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak mendapatkan manfaat apapun daripada keimanannya orang-orang yang beriman. Allah nggak butuh terhadap imannya orang-orang yang beriman, dan kekafirannya orang-orang yang kafir juga tidak membahayakan kekuasaannya Allah. Andaikan Allah tidak disembah, Allah tetap akan berstatus sebagai Tuhan. Ya. Manfaat daripada iman itu akan kembali kepada mereka, dan bahaya daripada kekafiran akan kembali kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Kalau kalian baik, maka kebaikan akan kembali kepada kalian. Kalau kalian berbuat yang zolim, yang buruk, perbuatan dosa, maka keburukannya akan kembali kepada kalian. Jadi man sya'a, siapa yang mau beriman beriman, siapa yang mau kafir kafir. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kamu beriman, keimananmu, kebaikan daripada imanmu akan kembali kepada kamu, dan keburukan daripada kekafiranmu akan kembali kepada kita juga yang zolim. Ya, ini kesimpulan daripada yang tadi disampaikan. Ya, kelompok Mu'tazilah itu seperti ini. Kita lihat di bawah ini. Mu'tazilah, mereka merumuskan kehendak manusia itu tanpa awal, ya, yang tadi nggak ada ujungnya. Kemudian sampai kehendak manusia 9, 8, 7 sampai kehendak manusia 1 yang namanya akibat. Kemudian kehendak 2, akibat kedua. Kemudian sampai pada entah yang keberapa perilaku keputusan manusia. Jadi perilaku keputusan manusia ini bersumber dari kehendak yang begitu panjang yang nggak ada ujungnya. Sedangkan kita Ahlussunnah meyakini bahwa semua yang kita lakukan itu bersumber dari Allah, kemudian Allah memberikan inspirasi melalui makhluk yang lain atau dari apapun itu, kemudian dari inspirasi ini melahirkan kehendak di dalam diri kita, dan kehendak ini yang membuat kita bisa berperilaku atau mengambil keputusan. Perilaku keputusan manusia. Contoh kasusnya seperti kasus Qabil menguburkan Habil yang tadi sudah kita ceritakan. Keinginan Qabil bersumber dari hatinya, kemudian dia mengambil inspirasi dari burung gagak, dan burung gagak ini Allah datangkan, atau perilaku burung gagak ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. 3 nilai pelajarannya. Sumber perilaku dari subjek atau ini yang selanjutnya. Di ayat tersebut difirmankan, apa kata Allah? Setelah Allah menyebutkan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, siapa yang mau beriman ya beriman, siapa yang mau kafir ya kafir. Tapi Allah mengikuti kalimat ini dengan kalimat ancaman. Inna a'tadna lizzalimina nara ahata bihim suradikuha. Kalian mau iman, mau kafir, tapi kami siapkan bagi kalian yang zalim, inna a'tadna lizzalimina nara. Kami siapkan bagi orang-orang yang zalim itu ada sebuah neraka. Kami siapkan neraka bagi orang-orang yang zalim. Kenapa kalimatnya zalim? Setelah menyebutkan kalimat perintah yang mau beriman, yang mau kafir, kenapa ada kalimat zolim setelahnya? Makna daripada zolim ini adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mereka sudah tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, tapi mereka tidak menempatkan pilihan mereka pada pilihan yang tepat. Inilah yang disebut zalim. Ya. Jadi zalim itu tidak cenderung dengan keburukan. Bisa jadi kalimat-kalimat baik, tapi di tengah-tengah keburukan kita lontarkan kalimat-kalimat hasanah, ini juga zalim. Ada maling, kemudian kita ucapkan, Masya Allah, maling, hebat sekali. Ini zalim. Karena kalimat itu tidak pada tempatnya. Ya. Ada orang melakukan kemungkaran, main judi, kemudian kita mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, malam-malam begini masih ada yang main judi. Nah, ini perilaku zalim, tidak pada tempatnya. Seharusnya kepada yang buruk kita ucapkan buruk. Kamu kurang ajar, sudah tahu barang orang masih kamu ambil. Maka ketika ditempatkan pada tempat yang tepat, walaupun kalimatnya kasar, maka ini menjadi sedekah bagi mereka. Ini menjadi kebaikan. Justru menjadi kezoliman ketika kita malah berzikir pada saat di depan kita ada kemungkaran. Ada kemungkaran, tapi kita malah berzikir. La ilaha illallah. Nah, ini musibah kalau kayak begini. Makanya orang kalau sudah melakukan kemaksiatan susah tobat. Kenapa? Karena lingkungan sekitar, mungkin dia merasa soleh, takut melontarkan kalimat-kalimat kotor untuk mereka, sehingga mereka menganggap ini biasa-biasa saja. Padahal contoh di dalam Al-Quran, dari para nabi, ketika berhadapan dengan kemungkaran, nggak ada yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa kata Ibrahim ketika berhadapan di depan Namrud? Kata Ibrahim, uffil lakum,
celaka kalian, kurang ajar kalian. Itu kalimat-kalimat kotor. Ya. Dan apa yang kalian sembah selain Allah? Nggak ada Ibrahim ngomong, Masya Allah, semoga dapat hidayah. Nggak ada, langsung dibentak. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian. Atau kalimat kotor yang kita tahu di Indonesia, ufin itu nggak enak diterjemahkan. Ufin itu bahasa Arab. Pokoknya kalimat kotor di sanalah kalimatnya. Tapi nggak enak diterjemahkan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia pertanian ya bisa kita katakan menempatkan sesuatu pada tempatnya ini. Misalnya begini, kita lihat ada kotoran ayam, kita taruh di atas meja, ini nggak sopan. Tapi ketika kotoran ayam kita letakkan di tanaman, maka ini akan jadi lebih baik. Begitupun sebaliknya, di atas meja harusnya kita letakkan mungkin es, puding dan lain sebagainya, malah kita taruh di tanaman. Ini juga tidak tepat. Yang harusnya di atas meja kita letakkan di atas meja, yang harusnya diberikan ke pepohonan, kita berikan pada pepohonan. Yang harusnya diucapkan pada orang-orang baik kita ucapkan, yang harusnya diucapkan kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran, kita ucapkan juga. Nah, ini baru kita bisa terhindar daripada kezaliman. Jadi maksud daripada zalim di sini apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Fahadhi kulluhu zulmun wa wad'u li syai'i fi ghairi maudi'ihi. Semua itu adalah sifat zalim. Kenapa? Kita lihat ini ya, wad'u li syai'i fi ghairi maudi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang tepat. Lalu kalimat yang selanjutnya pada ayat ini Allah memfirmankan inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradiquha. Ini sifat neraka. Sifat neraka yang pertama, ahata bihim suradiquha. Mereka berada di tengah-tengah, dikepung oleh 4 dinding yang begitu tebal. Ya, tebalnya entah berapa ratus tahun perjalanan. Intinya tebal sekali dindingnya. Mereka berada di tengah-tengah kepulan api yang dipagar oleh dinding yang begitu tebal. Mereka ada di tengah-tengahnya. Tiap kali mereka mau kabur nggak bisa. Mereka lari ke pinggir ketemu dinding, lari ke sana ketemu dinding, lari kemana-mana ketemu dinding. Mereka kepanasan, mendapatkan siksaan, tersiksa habis-habisan. Kemudian sifat neraka yang kedua apa? Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli. Sampai mereka merasa lelah, kepanasan, tersiksa, mereka haus. Lalu mereka meminta minuman dari Allah. Akhirnya mereka diberikan minuman. Dengan air minum apa? Bima'in kalmuhli, dengan minuman yang terbuat dari besi yang dilelehkan atau tembaga yang begitu panas, cairan logam yang begitu panas. Karena kalau dikasih langsung tidak tersiksa mereka, misalnya dari awal sudah dituangkan itu cairan logam, nggak akan ya tersiksa, tapi tidak terlalu berat. Tapi kalau dibikin mereka haus dulu, dibikin mereka kelaparan, dibikin mereka kelelahan, sampai mereka yang meminta, ya Allah minta minum, kami haus. Kemudian sama Allah diberikan cairan logam dan mereka menyesal atas permintaan mereka. Nah, ini jauh lebih sakit hati. Ya. Ada maling atau ada orang jahat sama kita, langsung kita gebukin gak enak. Tapi ketika misalnya mereka meminta sesuatu sama kita, ketika mereka minta itu baru kita berikan sesuatu yang membuat mereka sakit hati, maka ini lebih nyelekit. Ya. Biasanya ibu-ibu lebih pandai dalam hal ini. Allahu a'lam kalau bapak-bapak jarang melihat. Ya. Jadi itu tadi pelajaran kita pada malam hari yang berbahagia ini. Ya, ayat ini inna a'tadna liz-zalimina nara. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyiapkan neraka bagi orang-orang zalim. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, termasuk dalam urusan ibadah. Ya, jadi kalau nggak pada tempatnya. Bapak-bapak sarungan kirain mau ke masjid ternyata pergi ke pos ronda malah main catur. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini tidak pada tempatnya. Allah mensifati neraka dengan 2 sifat. Yang pertama ahata bihim suradiquha. Jadi mereka terkepung di tengah-tengah dinding yang begitu tebal, tersiksa di situ, banyak apinya. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh. Kalau mereka minta minum, dikasih minum dari cairan tembaga yang sangat panas, yang itu bisa menghancurkan wajah mereka. Kesimpulannya pada ayat ini yang paling pertama, standar kebenaran adalah apa yang benar menurut Allah. Kemudian yang kedua, kebenaran tidak akan berubah dan tidak dipengaruhi
oleh status sosial seseorang di masyarakat. Yang ketiga, manusia diberi kewenangan untuk menentukan pilihan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ditentukan. Kamu pilih kafir atau kamu pilih Islam, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Pilih marah atau pilih sabar, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini ada orang ngeselin di depan kita, bagaimana sikap kita? Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, bagaimana sikap kita antara takdir dan juga keinginan. Takdir itu rukun iman. Rukun iman itu disimpan di dalam hati. Ya, rukun iman disimpan di dalam hati. Tidak selamanya harus diwujudkan. Apakah ketika iman kepada malaikat kita harus melihat malaikat? Apakah ketika beriman dengan hari kiamat kita harus melihat hari kiamat? Tidak ya. Jangan sampai kita bilang, ya Allah saya mau lihat hari kiamat untuk membuktikan bahwa saya iman. Tidak seperti itu. Keimanan itu letaknya di dalam hati. Makanya di sini kesimpulannya bahwa Allah sudah tahu, ini saya belajar, saya akan pintar atau saya akan bodoh, Allah sudah tahu. Saya mau jualan, jualan ini akan laku atau tidak, Allah sudah tahu. Ya. Tapi bagaimana sikap kita? Dan berperilakulah dengan sunnatullah. Bagaimana sunnatullah itu? Sunnatullah itu kalau mau kenyang, makan. Kalau mau makan, kerja. Sunnatullah itu kalau mau pintar, belajar. Kalau seandainya nggak mau pintar, ya nggak usah belajar. Ini sunnatullah. Jadi yang kita tampakkan sunnatullahnya. Ya Allah, saya mau pintar. Buktinya saya belajar. Adapun kita pintar atau tidak, itu qadarullah. Jangan kita menuntut ke sana. Sunnatullahnya kalau mau menikah, melamar. Tapi kalau seandainya lamaran ditolak, itu qadarullah. Kita melamar, kita mengamalkan sunnatullah. Ya, saya mau menikah, ya melamar. Walaupun tidak semua lamaran diterima, itu qadarullah. Jadi qadarullah itu tentang hasil. Sunnatullah kita lakukan, qadarullah kita imani di dalam hati. Ini sudah ketentuan Allah. Jadi takdir itu nggak ada yang buruk. Yang buruk itu sikap kita. Kita kena bencana itu bukan takdir buruk. Yang buruk adalah ketika kena bencana ngeluh. Sudahlah kena bencana ngeluh lagi. Ya, ini sudah musibah. Harusnya sabar. Udah tahu bencana nggak bisa berubah, ya tinggal disabari. Itu lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, hukum akal adalah memilih yang lebih penting daripada yang penting. Ya. Mengislamkan orang kepala suku tadi, yang orang-orang kaya itu perkara penting. Tapi hukum akal mengajarkan kepada Rasulullah agar mengutamakan yang lebih penting daripada yang penting. Apa? Menjaga kemurnian iman. Ya, jadi mereka masuk Islam walaupun munafik, yang penting Islam lah. Itu baik. Tapi jauh lebih baik kalau seandainya mereka Islamnya dengan murni. Saya tetap sama Bilal. Mau masuk Islam, ayo. Kalau nggak mau, nggak usah. Nah, ini jauh lebih baik. Karena di antara hukum akal, tugas akal apa? Memilih yang lebih penting daripada yang penting. Nah, kembali ke prioritas yang lalu kita sempat bahas. Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan zalim? Zalim berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, minil hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Tadi mengena sekali Ustaz yang penjelasan terkait acara-acara saat Ramadan ya Ustaz ya, yang kita bertemu dengan mengadakan acara untuk anak-anak di panti asuhan seperti itu ya Ustaz ya. Dan sekalian Ustaz mau tanya Ustaz, kalau misalnya di kantor atau mungkin di lingkungan akan mengadakan hal-hal seperti memberikan santunan pada anak yatim, itu kalau misalnya posisinya antara pejabat sama anak yatim itu ada di suatu ruangan yang sama dengan AC dan lain sebagainya, apakah itu tidak masalah ya? Kurang jelas Ustazah suaranya. Putus-putus ya Ustaz ya. Ya, bagaimana tadi?
Eh, mohon maaf izin mematikan kamera. Ustadz, apakah suara saya sudah jelas ya Ustadz? Izin tanya Ustadz, kalau tadi terkait acara santunan anak yatim ya Ustadz, kalau misalnya acara yang diadakan oleh kantor atau lingkungan itu memposisikan antara pejabat ataupun anak yatim itu di satu tempat yang sama ber-AC dan dengan makanan yang sama itu apakah tidak apa-apa ya Ustadz ya? Kalau diposisikan dengan satu derajat atau satu tempat duduk yang sama ya, tidak Iya, dipisahkan di belakang. Nah, itu betul. jauh lebih baik daripada dijemur, dipanas-panasan ya. Jadi, tapi kalau bisa usahakan mereka juga paham tentang kemuliaan anak yatim. Saya sempat baca salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali, di situ ada pelajaran bahwa satu waktu arsy Allah itu bergetar. Kemudian Allah bertanya sama malaikat, ya. Bertanya bukan karena Allah tidak tahu, untuk memberikan pelajaran. Wahai malaikat, apa yang menyebabkan arsy ini bergetar? Lalu malaikat mengatakan, ya Allah, sesungguhnya di antara hambamu ada yang sudah membentak seorang anak yatim, ada yang berani menghardi anak yatim. Maka pada saat itu Allah sangat murka sekali. Jadi bayangkan menghardi anak yatim ini bisa membuat arsy-nya Allah berguncang. Kenapa Allah sayang dengan mereka. Bahkan Rasul itu bapaknya anak-anak yatim. Makanya kita harus dekat-dekat. Adapun tentang sikap mereka, memang kadang-kadang anak yatim ini agak berbeda, ibu-ibu. Ya, agak berbeda dengan anak-anak yang punya orang tua. Adapun sikap kita dengan mereka, usahakan agar kita lebih bersabar. Itu cara Allah untuk melatih. Saya ini nolong anak yatim karena dia soleh atau karena Allah? Karena dia ini memang anak yatim atau karena dia baik. Ya, kita diuji di situ. Kalau kita menolong karena Allah, maka bagaimanapun sikap mereka kita akan tetap sayang. Tapi kalau kita nunggu dia baik sama kita, wah ini mirip-mirip kayak memperbudak. Ya. Walaupun kita ngasih mungkin 50.000, 100.000 sama mereka, tapi kita seakan-akan meminta timbal balik. Ya, kalau kamu mau saya kasih begini, ya kamu baik dulu. Nah, ini bahaya. Ini bisa jadi, ya kalau syukur-syukur sama malaikat dicatat menyantuni anak yatim. Kalau sama malaikat dicatatnya memperbudak anak yatim, nah ini kan malah nauzubillahi min zalik. Ya, tetap kita tolong, tetap kita bantu. Tentang tingkah laku mereka yang biasanya lebih aktif, kita anggap ya mungkin itu karena mereka kurang perhatian. Mereka butuh sosok bapak, mereka butuh sosok ibu, mereka ingin seperti teman-temannya, ada yang negur, mungkin mereka cuma seperti itu. Kalau sesuai dengan pertanyaannya, boleh nggak kalau disejajarkan? Tidak mengapa. Tidak mengapa disejajarkan dengan orang-orang yang memiliki derajat tertentu atau dipandang di dalam masyarakat. Agar apa? Agar mengangkat derajatnya anak yatim ini juga. Ya, kalau bisa ada yang berani deklarasi, saya siap jadi bapak angkatnya, saya yang tanggung. Wah, ini malah lebih luar biasa lagi. Yang penting jangan sampai seperti yang sering terjadi, dipanas-panasan, pakai pickup, dia ditaruh di truk. Nauzubillahi min zalik. Itu kalau bapaknya bisa bangun dari kubur, itu mungkin dimarahin semua itu panitianya. Untungnya sama Allah yang sudah mati, nggak dibuat bangun lagi di dunia. Kalau dibuat bangun lagi, oh gentayangan itu, syukur-syukur nggak masuk lewat mimpi ya. Baik, jazakallahu khair Ustadz. Baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Karina ya. Bagaimana melatih akal agar semakin memahami prioritas yang diridhoi oleh Allah? Melatih akal ini dengan satu-satunya cara ya dengan belajar, dengan menambah ilmu pengetahuan. Dengan menambah ilmu pengetahuan kita tentang hukum-hukum Islam, tentang halal haramnya Allah. Jangan sampai kita melatih akal, oh yang penting baik. Kemudian kita tanpa mau belajar halal haramnya Allah. Mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan. Ujung-ujungnya nanti sedekah dengan barang-barang haram. Nauzubillah. Jadi bagaimana melatih akal agar semakin memahami apa yang diridhoi oleh Allah? Ya dengan lebih banyak mempelajari hukum-hukum Allah, lebih banyak mempelajari tentang ilmu tafsir, ilmu hadis. Kalau kita berdagang, bagaimana cara berdagang yang diinginkan oleh Allah?
dalam berkeluarga, bagaimana keluarga yang diinginkan oleh Allah, ya. Apakah keluarga yang diam-diam saja, tenang-tenang saja, atau yang bagaimana? Maka kita harus pelajari agar apa? Agar kita tahu, oh ini yang diinginkan sama Allah. Bapak-bapak juga begitu. Seharusnya lebih mempelajari tentang ilmu bagaimana halal haramnya Allah, karena bapak-bapak yang lebih banyak bekerja di luar rumah, artinya bapak-bapak yang lebih mengetahui tentang halal, yang harus lebih mengetahui tentang halal haram, ya. Tentang fikih haid, tentang fikih nifas, apalagi perempuan banyak fikihnya. Kayaknya kalau punya anak laki-laki mau menikah ditanya dulu, kamu sudah menguasai fikih wanita belum? Jangan dulu dinikahkan, nanti ribet, nanti kasihan istrinya. Jangan sampai haid belum selesai sudah sholat. Atau mungkin istihadoh dianggap haid sehingga tidak sholat. Kemudian sholatnya bawa najis karena tidak tahu caranya. Nah ini bahaya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Maksudnya apa? Jaga keluarga kalian dari halal haramnya Allah. Jaga keluarga kalian dari apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur menikah, maka ya mau nggak mau kita belajar dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Jadi caranya untuk melatih akal dengan lebih banyak belajar. Usahakan kalau ada kajian fikih, buka kajian fikih. Undang ustazah, ya, kajian fikih wanita. Di mana aurat wanita? Saya sering lihat ada orang sholat ini, ibu-ibu, perhatikan. Sering saya lihat ketika lagi sholat, ini mukena ini di sini. Padahal syaratnya sholat ini untuk sah, itu apa? Ini membahas fikih wanita. Ini aurat harus tertutup. Kalau auratnya terbuka, artinya tidak sah. Ketika aurat terbuka, tidak sah. Urusan diterima atau tidak sama Allah, Allahu a'lam. Tapi untuk urusan sah dan tidak, ketika orang terbuka auratnya saat sholat, maka tidak sah. Karena syarat sahnya sholat, salah satunya menutup aurat. Biasanya ada yang ketika sholat, ini mukenanya di sini. Ininya kelihatan. Padahal aurat wanita apa? Seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya yang boleh kelihatan wajah. Yang mana wajah itu? Wajah itu ini, batas rambut agak ke depan sampai ke arah dagu sini. Ini bukan wajah yang di sini, yang antara leher. Paham ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu? Apa sih namanya ini? Paham Ustaz? Pokoknya inilah, enggak tahu kita kasih nama apa nanti, kasih nama X lah ya. X atau Y gitu. Pokoknya di antara leher dan muka ini biasa ini masih kelihatan. Ini bukan muka. Sehingga ini juga aurat. Ya, karena yang bukan aurat itu cuma wajah dan telapak tangan. Lah ini bukan wajah. Sehingga harus ditutup karena bagian dari aurat. Dan ini agar diperhatikan kalau ada teman-teman kita, orang sholat di sebelah kita ingatkan, anak-anak kita, saudara kita ingatkan. Agar kalau sholat, ini agak dimajukan sedikit mukenanya. Iya, di bawah dagu itu apa namanya? Enggak tahu saya. Itu belum punya nama itu. Ulama dulu juga bingung ngasih nama ini. Ini kan rambut. Antara rambut ini, cambang ini dengan telinga, ini kan enggak ada rambutnya ini. Ada spasi kulit kosong ini. Ini namanya apa? Kalau batas rambut ini muka, tandanya muka nyampe sini. Lah ini masuk muka atau enggak? Ini dulu ulama bingung ini. Karena Rasul mengatakan batas muka itu batas, para ulama itu mengatakan muka itu batas rambut. Kalau muka itu batas rambut batasnya di sini, cambang ini. Pertanyaannya, setelah rambut ini masih muka atau tidak? Ini juga nggak tahu apa namanya. Nah ini juga sama tadi, ini nggak tahu ini apa namanya. Jadi ini agar diperbaiki, agar kita bisa lebih tahu yang mana yang Allah ridhoi dan tidak. Bagaimana caranya? Kita pelajari fikih. Kita cari guru-guru, kita cari ustazah-ustazah yang lebih paham tentang fikih wanita. Jazakallahu khair penjelasannya Ustaz. Dari kata-kata ada yang mau tanya lagi? Bisa raise hand atau lewat kolom chat. Terima kasih Ustadz tadi sudah diingatkan kepada kami ya kalau misalnya sholat itu mukenanya harus dimajukan ya berarti ya Ustadz ya biar menutup yang di bagian bawah dagunya itu ya.
Apakah masih ada pertanyaan? Jadi ini saya praktekkan ya, biar tapi kira-kira sampai sini karena saya sering lihat di masjid-masjid biasanya ada yang sholat. Nah, jadi batasnya itu segini. Nah, ininya ditutup. Jadi yang kelihatan cuma wajah. Kalau segini yang sering terjadi, ini di bawahnya dagu ini tidak tertutup, masih kelihatan itu aurat. Nggak boleh aurat kelihatan saat sholat. Jadi segini. Nah, ini. Ini harus dipraktekkan. Nah, jadi sampai betul-betul cuma wajah yang kelihatan, dimajukan sedikit. Siap dipahami. Jazakallahu khair Ustadz atas pengingatnya pada kami ya. Ini memang sering sih Ustadz tidak tertutup sampai di bagian depan gitu ya Ustadz ya. Jadi masih belum sempurna untuk menutup auratnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, dapat dipimpin untuk doa bersama Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa takhasyu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhiri hayatina bi qawli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perbaikilah diri kami dan perbaikilah keluarga kami, teman-teman kami, lingkungan kami, guru dan murid kami, semua kaum muslimin dan muslimat, dan berikanlah kepada kami keluarga yang baik, keturunan dan teman-teman yang baik, dan perbaikilah semua umat Islam yang ada di dunia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair Ustadz atas penjelasannya hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesabaran untuk teguh dan di atas kebenaran dari Allah. Kemudian kita diberikan keimanan karena kebenaran dari Allah, tapi bukan untuk mencari status dunia ya Ustadz ya. Seperti di surat Al-Kahfi ayat 29 ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz atas kajiannya hari ini. Baik, kakak-kakak semua, mari kita menutup kajian hari ini dengan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.